どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan Erika yang sudah kembali ke Republik Demokrasi. Setelah Erika turun dari griffinnya, dia disambut oleh Andri yang mana juga memberikan laporan bahwa perkembangan kota berjalan dengan lancar. Mendengar itu, Erika kemudian memuji Andri dan mengatakan bahwa Erika pergi dari negara karena supaya Andri dan anggota dewan bisa mendapatkan pengalaman secara langsung. Mendengar ini, Andri kemudian merasa bahagia dan dia lalu mengatakan bahwa seperti yang diharapkan oleh Erika, Liselot memiliki kemampuan yang luar biasa dan dia beberapa hari ini telah membantu mereka dalam beberapa hal. Mendengar ini, Erika kemudian agak terdiam dan lalu bertanya tentang bagaimana perasaan Liselot setelah dia ditahan dan dipaksa ke negara ini. Andri lalu mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan situasi kepada Liselot sesuai dengan perintah Erika. Liselot masih tidak senang dengan ini. Namun setelah Andri menunjukkan kota dan berdiskusi tentang sistem negara, Liselot kemudian berhenti membicarakan topik tentang penculikannya. Mendengar itu, Erika kemudian meminta maaf karena telah membebankan tugas itu kepada Andri. Dan lalu, Erika kemudian menyuruh Andri untuk mengumpulkan semua anggota Dewan Parlemen. Dan setelah itu siap, Erika meminta Andri juga untuk membawa Liselot. 1 jam kemudian, pertemuan itu pun akhirnya dimulai. Liselot yang baru saja memasuki ruangan tiba-tiba menjadi kaget. Dan lalu mulai menahan rasa amarahnya karena ternyata di sana sudah ada Erika. Setelah melihat Liselot masuk, Erika kemudian menyapa Liselot. Namun, Liselot yang menahan marah kemudian mengatakan bahwa supaya Erika membuka topengnya. Karena terakhir kali Liselot melihat Erika adalah ketika Erika di Amande, yang mana Erika terlihat seperti binatang buas. Menanggapi itu, Erika kemudian berpura-pura bahwa dia tidak tahu maksud dari Liselot, yang mana membuat Liselot tambah kesal. Andri yang melihat percakapan antara Erika dan Liselot kemudian bertanya ke Natalia tentang bukankah suasananya saat ini berubah menjadi mencekam, yang mana kemudian dijawab oleh Natalia bahwa ini adalah pertarungan menggunakan sarkastik dalam pembicaraan. Liselot kemudian bertanya apa tujuan dari Erika menculiknya, lalu meminta Erika untuk mengembalikannya ke kerajaan Galar. Namun, Erika menolak permintaan Liselot dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengembalikan Liselot karena Liselot sudah mengetahui rahasia penting. Liselot lalu mengatakan apakah itu tentang Erika yang adalah seorang pahlawan. Erika lalu menjawab bahwa itu benar, yang mana itu membuat semua orang yang ada di ruangan itu kemudian juga menjadi gaduh. Namun, Erika lalu menghentikan kegaduhan itu karena dia masih ingin berbicara dengan Liselot. Erika lalu mengatakan bahwa seharusnya Liselot mengetahui nilai dari informasi penting itu. Dan karena itu, Erika tidak akan pernah membiarkan Liselot untuk pergi. Mendengar ini, Liselot lalu bertanya, apakah ramalan yang selalu dikatakan Erika adalah mimpi yang dimiliki pahlawan setelah mereka dipanggil ke dunia ini. Yang mana kemudian dijawab oleh Erika bahwa dia akan memberitahu itu jika Liselot mau bergabung dengan negaranya. Dan tentu saja Liselot menolak itu. Dan karena masih membicarakan topik tentang pahlawan, Erika kemudian mengatakan bahwa dia bertemu dengan pahlawan wanita dan gadis Jepang sewaktu di kerajaan Galar. Dan di sana, dia juga bertemu dengan seorang pria berambut abu-abu yang cukup kuat untuk menahan serangannya. Mendengar ini, Liselot kemudian mengasumsikan bahwa itu adalah Haruto dan Miharu yang mana sudah kembali ke kerajaan Galar. Yang lalu kemudian membuat Liselot bertanya, jika Erika mengetahui adanya mereka bertiga, apakah itu berarti Erika sudah pergi ke istana kerajaan Galar?
Erika lalu menjawabnya bahwa dia sudah bertemu dengan Raja Kerajaan Galar dan menyuruhnya untuk turun tahta. Namun raja itu menolak. Dan lalu mereka pun mulai beradu argumen. Dan tanpa disadari, seiringnya berjalannya adu argumen antara Erika dan Liselot, adu argumen itu kemudian mulai berubah menjadi mencela dan menghakimi Liselot secara sepihak. Karena Liselot adalah seorang bangsawan. Liselot pada awalnya memiliki firasat samar bahwa hal ini akan terjadi. Namun, jika sebelumnya Liselot menolak untuk berargumen, Liselot pasti akan dicap sebagai orang jahat karena Liselot berasal dari keluarga bangsawan. Dan selama debat argumen, Liselot terus dipojokkan dan bahkan anggota parlemen yang di sana juga mulai mencemooh Liselot karena menganggap Liselot tidak mau melepas status bangsawannya dan tidak mau bergabung dengan mereka karena dia takut kehilangan hak istimewanya. Liselot terus mencoba untuk memberikan perlawanan. Namun, hal itu tidak berhasil dan pertemuan pun berakhir dengan sesuai keinginan Erika. Sebelum Liselot dibawa lagi ke ruangannya, Liselot mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang kematian dari tunangan Erika. Dan lalu bertanya kepada Erika bahwa apakah dia memang bertindak untuk rakyat. Namun, Erika hanya mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa bertemu dengan tunangannya lagi. Tapi, dia akan bertindak atas kematiannya. Lalu, sekitar 1 jam sebelum Liselot dipanggil ke pertemuan sebelumnya, Haruto saat ini sedang mengawasi kota dari atas langit sambil menggendong Arya. Haruto lalu meminta Aisyah untuk mengikuti Erika untuk menemukan tempat Liselot ditahan. Dan jika berhasil, maka Aisyah harus memberitahu Haruto dan akan melakukan rencana yang sudah mereka buat. Namun, jika ada kondisi di luar rencana awal, maka mereka akan menggunakan rencana cadangan. Dan lalu, setelah Aisyah melanjutkan mengikuti Erika, Haruto dan Arya lalu mencoba untuk melihat kondisi kota dari langit. Di dalam kota, saat ini penuh dengan orang-orang yang melakukan pembangunan ulang akibat dari revolusi mereka. Namun, Haruto dan Arya lebih tertarik ke bekas puing-puing kastil yang saat ini rata dengan tanah. Serangan biasa tidak akan bisa menghancurkan kastil. Jadi, Haruto dan Arya kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah hasil serangan dari senjata suci milik Erika. Melihat ini dan bekas-bekas pertarungan lainnya, Haruto kemudian memperingatkan Arya untuk berhati-hati saat melawan Erika. Dan setelah selesai memeriksa dari atas, Haruto dan Arya kemudian memutuskan untuk turun dan melanjutkan memeriksa kota dari dalam. Sementara itu, di sisi lain, beberapa kilometer di belakang Haruto, saat ini Rei sedang mengawasi pergerakan Haruto sambil mengawasi kota itu juga. Rei juga nampaknya cukup terkejut ketika melihat bekas puing-puing kastil dan berharap bahwa Erika belum benar-benar membangkitkan kekuatan pahlawan yang sesungguhnya. Karena jika hal itu terjadi, maka pasti akan merepotkan. Namun, saat ini tujuan Reis bukanlah untuk membereskan Erika. Namun, Reis ingin memastikan bahwa Erika akan bertarung dengan Haruto. Dan jika saja Erika memang benar-benar sudah membangkitkan kekuatan pahlawannya, maka Haruto pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang. Dan dia kemungkinan harus lari. Namun, Reis sudah mempunyai rencana lain jika Haruto akan lari. Sambil memikirkan kemungkinan yang bisa terjadi, Reis kemudian turun ke tanah juga dan lalu mulai mendekati kota. Sementara itu, Aisyah saat ini melaporkan bahwa dia sudah menemukan Liselot. Mendengar ini, Haruto yang sedang memeriksa geografi kota kemudian membawa Arya menuju sebuah gang yang sepi dan lalu memberitahukan kabar ini ke Arya. Mendengar ini, Arya kemudian merasa senang. Haruto dan Arya lalu membuat rencana untuk membawa Liselot kabur dari tempat ini, yang mana hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan langsung membawa Liselot terbang. Namun, hal ini akan membuat mereka terlihat oleh banyak orang, dan penyamaran mereka akan terbongkar. Dan yang kedua adalah dengan menyamarkan Liselot dan membawanya melewati kota hingga akhirnya mereka bisa terbang. Pilihan kedua adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Namun, mereka harus memahami letak geografi kota terlebih dahulu untuk membuat jalur pelarian. Setelah berdiskusi, Haruto dan Arya kemudian akan tetap melanjutkan mencari informasi mengenai geografi kota sambil menunggu laporan dari Aisyah. Lalu, 1 jam setelah pertemuan itu,
Liselot saat ini sudah berada di ruangan tempat dia ditahan. Andri yang baru saja memasukkan Liselot ke dalam ruangannya, kemudian memiliki ekspresi yang cukup muram. Erika yang menyadari ini kemudian bertanya tentang apa yang Andri pikirkan saat ini. Andri lalu mengatakan bahwa sebenarnya dia cukup kecewa dan merasa dikhianati dengan keputusan Liselot. Liselot adalah orang yang sangat cerdas, namun pada akhirnya dia tetap memilih di pihak kerajaan dan bangsawan. Mendengar ini, Erika kemudian menghibur Andri dan lalu mengatakan bahwa dia harus mengingat perasaan terluka karena dikhianati ini, dan lalu menggunakan kesempatan ini untuk berkembang. Dan kemudian setelah Erika dan yang lainnya telah meninggalkan ruangan Liselot, Liselot saat ini sedang duduk dan menangis dengan ekspresi yang sangat frustasi. Bukan hanya diculik, namun juga disalahkan dengan sepihak, nampaknya telah benar-benar melukai hati Liselot. Yang mana saat ini tanpa sadar Liselot kemudian meminta ingin ditolong oleh seseorang. Namun tiba-tiba ada suara Aisyah yang menanyakan tentang kondisinya. Liselot yang masih linglung tanpa sadar kemudian menjawab pertanyaan Aisyah. Dan beberapa saat setelah itu, Liselot benar-benar sadar bahwa ada Aisyah di depannya. Dan lalu kemudian menjadi sangat kaget. Liselot lalu bertanya, bagaimana Aisyah bisa ada di depannya? Yang mana Aisyah kemudian menjawabnya bahwa dia akan menjelaskannya nanti karena Haruto dan Arya sedang menunggu di luar. Mendengar ini, Liselot kemudian mencubit pipinya sendiri untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Namun setelah melakukan itu, Aisyah masih benar-benar ada di hadapannya. Aisyah lalu menghubungi Haruto, dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Haruto, Aisyah kemudian melumpuhkan penjaga yang berada di luar ruangan, dan lalu membawa Liselot keluar. Di sini, Aisyah menggunakan seni roh yang mana menyamarkan pandangan orang yang melihat ke arah mereka. Di sisi lain, Haruto dan Arya saat ini sedang menunggu Aisyah dan Liselot di sebuah gang yang sepi, sambil mengamati keadaan. Yang mana jika mereka tidak ketahuan, mereka akan melarikan diri dengan cara berjalan terlebih dahulu. Namun jika terjadi kekacauan, maka mereka akan langsung terbang. Setelah beberapa menit menunggu, tiba-tiba ada suara keras dari arah tempat Liselot ditahan. Dan lalu Aisyah menghubungi Haruto bahwa seseorang telah membongkar mantra ilusi tembus pandang miliknya. Pada awalnya, pelarian Aisyah dan Liselot menggunakan mantra ilusi tembus pandang berjalan dengan lancar. Namun, setelah mereka melewati gerbang halaman, tiba-tiba ada orang yang berteriak bahwa Liselot telah melarikan diri. Dan lalu, ada banyak peluru cahaya yang mengarah kepadanya. Aisyah yang melihat ini kemudian langsung menggendong Liselot sambil menghindari setiap serangan yang datang. Serangan-serangan itu kemudian juga menciptakan suara benturan yang keras, yang mana kemudian membuat para penjaga termasuk Erika juga mulai berkumpul. Karena tidak punya pilihan lain, Aisyah lalu menggunakan rencana cadangan dan lalu membawa terbang Liselot. Namun meskipun begitu, serangan bola cahaya masih menghujani mereka. Dan hal ini akhirnya membuat Aisyah tidak bisa terbang tinggi di udara. Aisyah lalu melaporkan ini ke Haruto bahwa ada seseorang yang menembakinya dengan serangan bola cahaya. Yang mana mungkin orang itu jugalah yang membongkar sihir ilusinya sebelumnya. Erika yang melihat Liselot yang akan dibawa kabur, lalu mengeluarkan senjata ilahinya dan bergerak cepat untuk menyerang Aisyah. Namun saat serangan Erika mendekati Aisyah, serangan itu kemudian dihentikan oleh Arya yang tiba-tiba muncul dari langit. Dan lalu Arya kemudian memantulkan serangan Erika, hingga akhirnya Erika terjatuh ke tanah dengan keras. Sementara itu, Haruto yang juga baru saja muncul kemudian mengeluarkan badai kecil untuk menangkis semua serangan bola cahaya yang mengarah ke arah Aisyah. Dan lalu menyuruh Aisyah untuk membawa pergi Liselot, sementara dia dan Arya akan menahan Erika. Andre yang melihat ini kemudian juga memerintahkan para prajurit untuk menyerang mereka. Erika yang berada di tanah juga kemudian berdiri lalu menatap ke arah Haruto. Melihat ini, Arya kemudian meminta izin ke Haruto untuk membiarkannya mengurus Erika. Sementara Haruto nantinya akan mengatasi serangan yang lain. Erika yang sudah kesal kemudian berteriak bahwa dia akan menghukum orang yang akan membawa Liselot sambil mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan penguat tubuh Erika memang cukup kuat,
namun gerakannya masihlah amatir. Jadi Haruto kemudian setuju menyerahkannya ke Arya. Dan lalu Haruto kemudian mengeluarkan peluru cahayanya dalam jumlah yang sangat banyak. Dan lalu mengarahkan serangan itu ke para prajurit yang mendekatinya. Serangan itu tidak terlalu kuat untuk langsung membunuh, namun cukup kuat untuk menghilangkan kesadaran para prajurit. Melihat hujan serangan dari Haruto, para prajurit nampaknya mulai ketakutan dan tak bisa melangkah maju. Andre yang melihat ini kemudian memberikan perintah tambahan untuk menyerang Haruto terlebih dahulu, yang mana kemudian membuat seluruh prajurit mengarahkan serangan jarak jauh mereka ke Haruto, yang mana masih berada di udara. Namun Haruto dengan mudah kemudian bisa menangkis setiap serangan yang dilancarkan kepadanya menggunakan bola sihir miliknya. Melihat ini, akhirnya keputusasaan mulai muncul di mata para prajurit. Namun meskipun begitu, kecurigaan nampaknya mulai muncul di pikiran Haruto, karena serangan yang mengarah pertama kali ke Aisyah tiba-tiba tidak ada. Dan juga Erika masih belum menggunakan kekuatan senjata suci miliknya untuk melawan Arya. Arya yang merasa diremehkan kemudian bertanya ke Erika, mengapa dia berhenti menyerangnya. Erika lalu menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya karena tidak ingin prajurit yang di sekitarnya mati akibat terkena serangannya juga. Dan lalu Erika melayangkan tuduhan bahwa ini adalah cara licik yang digunakan Haruto untuk menghentikannya. Namun Haruto tidak menghiraukan perkataan Erika, karena saat ini Haruto sedang menghubungi Aisyah. Dan setelah mengetahui Aisyah sudah keluar dari kota, Haruto kemudian menyuruh Arya untuk mundur karena dia mempunyai firasat yang buruk. Erika yang melihat ini kemudian mencoba untuk menghentikan Haruto dan Arya. Dan lalu dia mengangkat senjata ilahinya untuk melakukan serangan. Namun Haruto dengan sigap kemudian menembakkan serangan peluru cahayanya ke tanah di antara Arya dan Erika, yang mana kemudian menciptakan dinding pemisah di antara mereka berdua. Dan Haruto lalu membawa Arya terbang ke langit. Dan meskipun sudah berada di atas langit, Haruto tidak melihat adanya serangan bola cahaya seperti yang diarahkan ke Aisyah sebelumnya. Merasakan firasat yang tambah tidak enak lagi, Haruto kemudian bergegas untuk menemui Aisyah. Sementara itu, di suatu tempat di kota, Riz saat ini sedang mengawasi pertempuran itu. Dan karena dia sudah tidak bisa mengganggu mereka lagi, akhirnya Riz memutuskan untuk melihat reaksi Erika setelah kejadian hari ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.